Konnichiwa, Konbanwa. Kontoru. Selamat datang kembali di Satu SKS segmen podcast Jepangan pawaling favifu was di Indonesia. Bagian dari Otaku Box masih bersama Pandit apa kita hari ini Bang Irlan. Kita adalah pandit paling ngidol. Pandit paling ngidol di Indonesia. Hari ini ya kita menjadi menasbihkan diri sebagai pandit idol. Pandit idol. Idol. Kita kan pernah ya sempet ngomongin idola virtual ya. Ya. Sekarang kita akan ngomongin idola realitanya. Idola 3D-nya yang nyata. Kebetulan kemarin habis konser ya JKT48. Teman-teman yang mungkin mengetahui JKT48. Betul. Mereka habis merayakan 10 tahun lang. Iya, 10 tahun ini. Tahun itu angka yang luar biasa sekali gitu ya. Mas gue ketika kita melihat term atau periode kepresidenan itu batasnya kan 10 tahun. Iya. Artinya JKT48 telah sama dengan Pak Jokowi. Hampir udah. Wah, sama, udah pasti sama dong. Iya. Udah pasti pasti hampir sama. Hampir bakal menyamakan Pak Jokowi, bakal menyamakan Pak SBY gitu kan yang sudah Pak Jokowi masih akan 10 tahun akan. Pak SBY sudah. Berarti JKT48 ini sudah hampir 2 periode kita melaksanakan pemerintahan. Lebih better mana menurut lu? Tapi kita karena ini akan tayang di YouTube lan. Jadi kita agak sedikit pelan-pelan dulu nih. Iya. Kita jangan ngegas. Kita fokus saja ke topik utamanya. Iya. Yaitu adalah review konser JKT48 10 Anniversary and GB Graduation Konser. Tepuk tangan semuanya yang hadir di sini. Jadi teman-teman semua, gue mau disclaimer dulu sebelum kita memulai sebuah perbincangan yang akan menjadi channel YouTube Pawaling Ngidol juga. Iya. Pawaling ngecen. Gue adalah fans JKT48 walaupun member yang gue sukai, Oshi yang gue sukai itu sudah graduate. Dan sekarang juga sudah tidak ngikutin karena sudah graduate. Untuk apa gitu? Harapan saya sudah tidak ada. Tapi saya sempat mengikuti dan saya sudah ada candunya lagi, Pak. Sudah ada candunya benar banget. Tapi sebagai seorang fans harus menyelesaikan apa yang tidak selesaikan gitu kan. 10 tahun menurut gue adalah harus gue selesaikan itu. Karena member yang saya sukai itu datang. Alhamdulillah gitu kan. Jadi bisa melihat dia sebagai sosok yang dulu saya dambakan. Walaupun sekarang sudah punya orang. Ya gak apa-apa lah ya. Maksud gue adalah dan Irlan sebagai non fans di sini ya. Anda sebagai non fans ya. Bukan fans, bukan penggemar JKT48, tahu JKT48 dari sepupunya aja ya. Ya ini enggak sepupu gua yang orang-orang lebih tua daripada gua. Oh iya. Kan dulu di generasi 1 kan seumuran ya. Iya. Saya angkatan 92 ya kan. 95 gitu kan. Ya gue tahu dari mereka gitu kan pertama-tama dan Jepang-Jepangan juga kan. Kebetulan. Oh iya benar. Nah, itu dia yang bikin itu buat Anda suka yang penting ada Jepang ya. Iya. Enggak peduli bentuknya apa gitu. Yang penting ada Jepang ya gitu. Ada Jepang ya? Ya betul. Jadi memang kita ini sudah maniak Jepang. Apapun yang ada di Jepang kita terima yuk. Yoi. Sudah percaya 100%. Iya. Jadi Lan, menurut lu ketika lu kemarin menonton konser tanggal 6 Agustus ya 2022 walaupun secara online, lu bagaimana pendapat lu terkait konser tersebut atau mungkin tanggapan lu secara umum lu deh in general gitu. JKT48 ini menurut lu gimana sih selama 10 tahun ini kan 10 tahun ya. Iya. Ketika lu ngomongin 10 tahun ini sebuah hal yang fantastis gitu. Betul. Karena kalau kita ngomongin 10 tahun itu udah 2 digit, Bos. Ya kan, udah dua angka ibaratnya artinya lu adalah bagian dari perubahan peradaban, peradaban. Ya kan bagian akhirnya ketika peradaban bergerak lu involve ke sebuah peradaban itu gitu. Ya ini belantika musik nasional. Ya kan kita ngomongin industri musik. Itu JKT48 sudah 10 tahun di kancah musik nasional. Bagaimana menurut lu pendapat lu dari sudut pandang non fans? Ya kalau gue ingat jangan terlalu favifu ya. Favifu ya. Ini kita di YouTube juga tayang. Gimana, Bung? Ya gue melihat industri JKT industri idol group ini. Idol group. Saya melihat bahwa sangat hebat bisa sustain di Indonesia. Betul. Ya. Karena memang membawa genre musik yang baru, Pak. Bukan hanya genre musik yang baru menurut gue. Apa? Tapi konsepnya yang baru. Belum pernah ada. Ya. Impor dari Jepang, Pak. Impor. Bukan impor. Ini secara real bentuk diplomasi. Iya. Anda tidak boleh impor dong, ya kan? Ini bentuk diplomasi. Bentuk diplomasi. Ya kan artinya kita seperti ilmu fikih. Iya. Omongan al-muhafazatu al-muqaddimus sholih wal azbul jadi wal aslah. Mengambil yang baru yang lebih baik tapi tidak meninggalkan yang lama yang juga baik gitu. Kita kan mengambil yang baru yang lebih baik nih.
bagus gitu kan untuk kita gitu loh. Konsepnya dengan sangat bagus sekali gitu. Akhirnya dimodifikasi gitu kan. Iya, disesuaikan dengan budaya yang ada gitu kan. Ada. Iya menarik dan JKT ini menurut gua keluar dulu saat rilis itu kan. Emang lagi hype-hype-nya boy band, girl band. Oh iya ya. Barengi dengan Smash. Iya. Cuman Icon dulu kan. Kita tahu ada Cherry Bell. Dan ternyata yang paling sustain adalah JKT48 karena JKT48 itu bukan girl band, bukan boy band. Itu idol group. Kalian harus ingat itu. Itu idol group. Hanya sebagai purist kita ya di sini. Ya. Konservatif idola. Like stick konservatif. Nyala. Gimana Anda menurut Anda, Bu? Jadi ya gimana JKT48 in general selama 10 tahun ini gitu. Menurut lu? Ya JKT in general selama 10 tahun ini menurut gua sangat membekas pada memori-memori kita yang generasi milenial dan generasi Z terutama. Gen Z. Oh iya. Lu kok gini sih? Emang generasi yang lainnya tidak menikmati JKT48? Ya menikmati juga, tapi kan kita lebih rame Pak masanya. Siap. Kalau dibawa ke Monas ngapain dibawa ke Monas? Aduh. Konser dibawa. Iya, bukan Monas kemarin JJM. Oh iya. Suri itu. Oh di Istora Senayan. Kok ya lanjut. Juga ada di sana di JJM maksud gue. Oh iya. Iya. Itu rame Pak, bisa maksudnya generasi kita gitu sangat memorinya sangat membekas karena kita yang relate dengan ini juga satu kartun Jepang. Oh iya. Musik Jepang, culture Jepang ya kan. Dan tiba-tiba ada bentukan Indonesia ya. Musiknya yang dibawakan langsung oleh orang Indonesia. Ya, dan ditranslate. Local wisdom. Ditranslate dari lagu. Iya, dan lagunya kita bisa nikmati bahasa Indonesia. Betul, gitu kan. Kita tak perlu capek-capek ngetik di Google Translate. Dan emang Jepang itu khas ini Pak, aransemen musiknya tuh. Oh iya keren banget sih. Keren banget sih. Kalau Jepang tuh kenapa ya? Kita tuh suka terpantik gitu hati kita kalau denger lagu Jepang. Kita memang sudah obsession sih. Ya sih. Tapi jujur ya. Ini pendapat Irlan mungkin dan gue sama gitu ya. Memang aransemen musik JKT48 itu mungkin bisa dibilang sesuatu yang sangat tidak mungkin jarang ada di sini gitu ya. Konsepnya gitu kan. Popnya tuh pop yang sangat luar biasa. Bisa berbeda-beda sih, variatif sih menurut gua. Ada yang popnya rock ada gitu kan. Mungkin bisa dibilang JKT48 itu lebih rock daripada band rock loh gitu. Dan gue suka perjalanan JKT48 ini mencari warnanya, Pak. Mencari bagaimana ini bisa cocok dengan pasar di Indonesia. Misalkan kayak dulu kan Aita Kata terus gitu apalagi lagunya mereka tuh Heavy Rotation. Dan itu kan emang banget ibaratnya ya franchise banget lah dari Jepang kan. Dan Rhapsody keluar di sini. Original ya. Langsung apa? Itu gimana pencarian pasarnya mereka itu mantap sekali. Itu terjadi di industri-industri manapun gitu. Iya, industri musik manapun ya. Iya, dan kalau Anda melihat Super Junior bagaimana dia mencari The Legend of K-pop Hallyu Wave gitu ya. Bagaimana dia mencari pasarnya itu kan sama juga. Ganti-ganti juga gitu kan sampai bukan nemuin formula sih. Mereka memang suka mencari formula-formula aja gitu kan. Iya, gue sukanya di industri itu begitu, industri entertain. JKT48 itu begitu juga sih menurut gue. Enggak terpaku pada satu genre karena maksud gue gini ya. Ketika mereka ini secara 48 group secara keseluruhan berarti. Ini kenapa masker gue turun-turun mulu. Ya kan ini berarti 48 group secara keseluruhan gitu kan. Musiknya mereka ibaratnya sangat variatif gitu kan. Enggak terfokus pada satu genre, enggak terfokus pada satu warna, tapi bisa ada di sisi manapun. Ada yang liriknya memang happy, childish banget, tapi ada lirik yang dewasa gitu kan. Betul. Ya kita tinggal menikmatinya sebagai bukan penikmat musik ya gitu ya. Iya. Ya kalau lu gimana, Pak? 10 tahun JKT48. Ini kan lu kan dari fans lama ya, generasi satu. Enggak ya fans lama tapi tidak terlalu mengikuti di awal-awal Pak, karena saya mengikuti JKT48 ini kan pas saya SD. Pertama kali saya menonton JKT48 masih kakak lah itu ya. Masih kakak saya. Mereka tuh masih kakak saya gitu kan. Ya. Tidak bisa deh saya panggil sebagai adik saya, nggak bisa begitu. Jadi gue suka JKT48 ini Lan. Di umur gue pas masih 12 tahun. Berarti itu 12 tahun ya. Kelas 6 SD itu 12 tahun ya. 12 kan. Jadi waktu itu gue pertama kali nonton JKT48 jadi 100% ampuh tuh debutnya. Tapi pertama kali nonton live, gue itu nonton mereka pertama kali ketika mereka ngisi konser opening Euro 2012. Waktu itu deket banget rumah gue tuh. Jadi ibaratnya tuh sangat membekas banget, dan itu juga gue pertama kali merasakan atmosfer yang luar biasa dari fans gitu. Ya kan? Bagaimana menurut gue JKT48 ini secara 10 tahun ketika lu adalah orang yang mengetahui mereka sejak awal, sejak debut Gen 1. Itu rasanya tuh kayak ada kepuasan gitu. Ada sebuah rasa syukur ketika lu akhirnya melihat bahwa idol group yang lu suka itu masih bertahan
Walaupun ada masa sulitnya, ada masa naiknya. Dan lu merasakan masa-masa JKT itu lagi di zaman inklusif. Ada di golden generationnya. Eksklusif. Eksklusif kan? Dulu maksudnya nggak begitu banyak hanya sekarang. Sama kayak kita suka anime lah. Iya. Cuma beberapa yang golongan aja, golongan wibu gitu kan, golongan yang suka Jepang. Betul. Dan gue masih merasakan itu ketika JKT48 masih cuma sebatas orang-orang yang dikenal sebagai fans JKT48 ya kan. Dan Anda dicap wota. Ya itu sudah biasa gitu kan, suka kan. Enggak zaman duluan. Zaman dulu dicap wota jelek gitu ya. Masih ada merasakan. Iya, merasakan ada. Sampai sekarang udah biasa-biasa aja karena kontennya sudah banyak gitu kan, karena sudah ada mendengarkan juga. Gue melihat kayak merasa bahwa 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tapi bukan waktu yang ibaratnya tersia-siakan gitu walaupun tidak sebentar gitu kan. Menurut gua ada setiap penggalan perjalanan yang bisa diambil oleh JKT48 sih. Ada hikmahnya. Ada hikmah lah gitu ya. Ada hikmah yang selalu bisa diambil. Dan menurut gua yang paling membekas untuk gua ketika mengetahui JKT48 dari 10 tahun adalah melihat bagaimana gua mendewasakan diri. Dan bagaimana gue melihat member yang gue suka atau secara keseluruhan membernya lah, itu juga tumbuh dan berkembang. Kan konsep JKT48 kan tumbuh dan berkembang kan. Jadi ketika lo melihat 10 tahun itu masih ada, kayaknya konsep ini tuh masih bertahan gitu, masih bisa dan itu terjadi di diri gue gitu kan. Ketika gue ngikutin idol yang gue suka, Oshi gue yang gue suka, yang gak akan gue sebut namanya, ya kan? Ya nanti diburu. Enggak dong. Sampai dia graduate, sampai dia pernah ngisi single, pernah ada di masa dark side-nya gitu kan. Tapi akhirnya dia bisa bisa ibaratnya memuaskan fansnya dengan upaya yang dia buat gitu. Ya dengan karya-karyanya. Dengan karya-karyanya dengan semangat gitu. Gue merasa ada kepuasan aja sih. Dan ini enggak hanya sebagai gue menyukai Oshi ya. Gue tapi juga gue secara keseluruhan lah. Gue bertumbuh juga dan gue uniknya adalah gue juga melihat perkembangan fans lainnya juga. Teman-teman gue yang ngidol bareng mungkin. Jadi Anda itu salah satu orang yang disebut sebagai apa yang namanya saksi sejarah JKT semalam. Ya lu bisa menyebut gue sebagai saksi sejarah. Enggak sih, tapi intinya ya maksud gue ya gue sebagai orang-orang yang asabiqunal awalun juga gitu. Orang-orang pertama lah ya berarti. Tapi gue bukan orang-orang pertama yang memberikan. Ini termnya ada ya. Ya, gue kan orang-orang yang pertama menyaksikan gitu ya. Iya. Walaupun gue nggak terlalu sering teater, nggak terlalu sering datang handshake, nggak terlalu sering photoshoot, tapi gue punya bekasan yang sangat memorable banget gitu. Dengan hal-hal yang mungkin cuma sebentar aja. 10 tahun itu menurut gue adalah sebuah pencapaian yang fantastis lah. Bukan hanya sebagai idol group ya, tapi sebagai entitas gitu. Bagi fans, bagi JOT, sebagai manajemen dan bagi member juga. Ya. Oke. Dan mungkin kita langsung aja ya ke topik reviewnya anjing. Ini kita ngomongin apa dari tadi Fafifu doang. Kalau tadi kan gue bilang kita jangan Fafifu anjing. Tapi kita Fafifu. Oke, Lan, lu sebagai seorang non fan ketika menonton konser 10 tahun kan itu menarik banget ya. Karena lu lihat buset banyak banget elemen surprise yang kita dapatkan. Terutama ketika lagu pertama dinyanyikan Heavy Rotation paling flash di setel tiba-tiba pas buka layar lautan manusia. Lautan member 100 lebih aja. Lightstick berterbang. Lightstick juga gue salut juga banyak banget lightstick. Dan surprise-nya tuh semua member langsung semua member dari generasi 1 ke 10 tuh langsung ditampilkan di situ gitu loh. Alumni juga gitu ya. Kaget banget gitu ketika anjir ada Oshi gue juga. Saya langsung aduh, akhirnya saya bisa melihat dia sebagai idola lagi sekali lagi. Dikasih simulasi, dikasih kesempatan lagi untuk menikmati masa-masa lampau ibaratnya gitu kan. Jadi itu gimana menurut lu kan? Lagu-lagu mungkin setlistnya menurut lu atau penampilannya atau ada hal-hal yang membuat lu senang banget dari konser yang kali ini gitu 10 tahun ini? Oke. Jujur aja ya, gue kalau masalah setlist gitu gue nggak terlalu tahu kan lagu-lagunya. Gue taunya yang terkenal aja. Iya, tapi menurut gimana? Baby for the Cookies gitu kan. Tapi kalau masuk konser yang semalam mungkin kalau gue ini dari segi konsepnya ya, yang apa yang ingin ditunjukkan oleh JKT ini setelah 10 tahun gitu kan. Dan bagaimana per generasinya itu menampilkan gitu kan diri mereka gitu. Di panggung konser kemarin, mereka itu ingin memberitahu ciri khasnya masing-masing. Setiap generasi itu ada. Oh iya. Kan ada kesempatan tuh setelah beberapa lagu-lagu nostalgic kayak Heavy Rotation. Iya.
Aita Kata, betul. Ponytail to Shushu dan Gomine Summer itu habis itu langsung kita ganti ke bagian setiap generasi itu menyanyikan lagu-lagunya gitu, tampil gitu ya. Lagu-lagu, ya tampil gitu kan. Dan gue mungkin salah satu orang yang benar-benar pertama kali gue nonton konser JKT gitu kan ya, walaupun secara online. Online nggak apa-apa gitu ya, bisa merasakan. Penting merasakan ya. Walaupun kadang-kadang mic-nya kecil banget suaranya. Iya. Dan harus refresh dulu tapi nggak apa. Pengalaman menarik. Ya emang streaming. Ya terus gitu. Ya terus jadi menurut gue kemarin itu karena gue nontonnya online gitu kan, gue hanya bisa memantau gitu vibes apa yang terjadi menerka-nerka di stage-nya aja gitu kan. Lu nggak melihat sekitar, kita juga nggak melihat sekitar gitu ya. Iya. Tapi bisa kita nilai di stage-nya aja gitu kan. Menurut tuh gimana? Di stage-nya aja. Dan kalau gue lihat ini emang usaha yang menurut gue yang optimal sih dari JKT gitu untuk mengenang. Sepakat. Yang telah mereka lakukan selama 10 tahun ini. Ya karena gue sepakat banget, karena 10 tahun itu menurut gue bukan cuman perayaan 10 tahun itu bukan cuman untuk melihat bagaimana kita ke depan gitu ya. Iya. Tapi bagaimana perjalanan kita 10 tahun yang udah kita laluin gitu kan. Itu peninjauan lah. Itu bentuk ibaratnya kayak lu umur lu udah 2 digit nih. Yang lu lakukan tuh enggak cuma merayakan aja, enggak cuma melihat apa yang ada di depan, tapi kita cobalah kenang perjalanan kita sebelumnya gitu kan. Dan itu konsep yang dilakukan oleh JKT48 seperti itu, dengan menampilkan semua generasi dan lagu-lagunya juga cukup nostalgic. Iya. Mereka mencoba membawa kenangan itu, tapi juga sambil melihat harapan ke depan. Iya. Nah, lu kan nih sebagai fans lama gitu kan. Ya lu lebih tahu kan playlist mereka, dan apa sih yang lu rasain saat mendengar mereka membawakan lagu-lagunya masing-masing? Gue merinding sih pas di bagian awal tuh. Ketika mereka langsung memberikan lagu-lagu top mereka pas awal-awal debut. Heavy rotation dengan semua member. Lalu Aita Kata, Gomine Ponytail to Shushu. Gomine sama sih. Gua tuh punya kenangan gitu kan. Oh iya, Gomine Summer ya. Iya, dan itu pas gue denger, gue kan sambil main game kan, langsung sambil nyanyi maafkan sama gitu. Ya, sambil main FIFA gitu ya. Tapi langsung ketika lagu itu stop dulu, saya mau melihat Gomine Summer. Dan itu Ponytail to Shushu yang menurut gue cukup membuat gue merinding ya, karena gue bisa mendengar suara piano yang magis itu menurut gue. Menurut gue itu suara piano itu menandakan JKT48 saat ini tuh telah dewasa, telah masih magis lah. Ketika piano Ponytail to Shushu itu dinyalakan, gue merasa kayak magic JKT48 itu belum hilang. Meskipun sudah diterpa oleh berbagai masalah dan juga COVID-19, tapi magicnya itu akan terus ada. Magisnya itu masih terus ada. Gitu. Dan menariknya menurut gue adalah ketika mereka memberikan semua kesempatan untuk para generasi-generasi, ya kan, untuk menunjukkan lagu-lagu mungkin populer yang mereka nyanyikan dulu gitu kan. Dan itu juga generasinya nggak cuman yang masih ada aja, tapi juga generasi yang udah jadi ex member, yang udah alumni gitu kan. Mereka diundang dan menyanyikan lagu-lagu dulu. Yang menarik sih mungkin Ten Generation ya. Menurut gue mereka membawakan Iwake Maybe itu agak cukup kaget gue, karena gue kira mereka Iwake Maybe itu bakal dibawain sama generasi ketiga. Tapi dibawakan di generasi 10, dan generasi ketiga nyanyiin Bel Sokolada Love Song salah satunya dari setlist mereka juga. Itu menurut gue cukup kaget sih, karena generasi 3 nggak bawa Iwake Maybe, karena menurut gue mungkin agak sedikit ini aja ya, kayak semacam historical. Historis, tapi melihat bagaimana Jot ini seakan ingin melakukan foreshadowing. jadi ada pesan-pesan. Ada pesan-pesan subliminal yang ingin disampaikan oleh JOT gitu. Dengan generasi 10 ini membawakan Iwake Maybe. Kenapa? Karena Iwake Maybe ini adalah lagu yang awal tuh kalau nggak salah debutnya generasi ketiga, yang dikenal sebagai generasi of Generation of Miracle gitu kan. Yang sampai sekarang tuh masih member-member generasi ketiga masih menjadi backbone JKT48. Itu gue merasa mungkin JOT nih ngasih kesempatan untuk Ten Generation, mengatakan bahwa kalian nih bisa untuk menjadi generasi emasnya, generasi keajaibannya, JKT-nya lagi. Untuk melanjutkan tahta yang udah diberikan oleh kakak kalian gitu kan. Menurut gue karena generasi ketiga ini kan ciri khasnya tuh udah kelihatan banget gitu kan. Mereka ini ya masih jadi S lo semuanya, lo ibaratnya lo. Lu mungkin member yang paling lu kenal dari setiap generasi cuma generasi 3 yang paling banyak mungkin ya. Selain generasi 1 ya. Ya kan? Generasi 1 ya kan. Generasi 3 sih. Yang menurut gua kalau di tiap generasi sih yang kemarin kayak gue lihat gitu kan. Pasti ada gitu satu aja gitu. Yang satu. Tapi kalau generasi 3 tuh agak lumayan relatif banyak buat relatif banyak ya. Ya gitu siapa aja? Emang.
kayak misalnya Gracia gitu kan, Sunny, Indira gitu kan. Itu masih jadi SS-nya mereka gitu kan, masih menjadi kisehnya. Iya, jadi menurut gua entah kenapa mungkin ini sebatas penghayalan gue aja gitu. Jadi kayak ada pesan subliminal bahwa ya karena JKT48 kan habis ibaratnya mencoba bangkit nih dari keterpurukan COVID-19 gitu kan. Dan walaupun ada walaupun tentu semuanya akan berkontribusi semua generasi untuk membawa kebangkitan ini gitu. Tapi tentu kan kita butuh regenerasi juga gitu kan. Nah, mungkin gue melihat kayak generasi 10 ini sebagai generasi yang baru, generasi COVID ya kan, generasi COVID yang akan juga membawa JKT48 akan lebih mencapai impiannya gitu. Jadi dia dikasih Iwake Maybe sebagai pesan bahwa kamu adalah the next golden generation berikutnya gitu. Itu menurut gue ya. Ini bisa dibantah. Bantah aja langsung di Facebook-nya dia. Facebook. Jadi itu sih. Itu sih pandangan gue terkait setlistnya. Menurut gue setlist spesial semua. Dan juga ada beberapa lagu-lagu baru juga yang dibawakan ya kan, kayak Z tuh ya Eureka Milik Kita. Lu sebagai apa ya, sebagai non fans tapi yang suka sama satu member Z kan, menurut lu gimana penampilan Z malam itu? Ya gimana, Azizi Asadel gimana menurut lu penampilan Alan? Lu kan pakai Azizi. Iya. Tar dulu nih, gue lagi keinget soalnya waktu kita nonton kan lagi generasi berapa gitu yang nyanyi. Tiba-tiba apa streamingnya tuh kayak nge-lag gitu kan. Azizi tiba-tiba Azizi tampil, tiba-tiba main gitar dia. Kaget. Main rock. Gue kaget aja itu, gue kaget juga sih. Iya. Azizi nyanyi gitu. Tapi ya mungkin enggak cuma di situ, tapi secara keseluruhan deh. Kan Azizi kan beberapa kali nyanyi juga dia kan. Sebagai banyak juga loh dia jadi center gitu kan. Iya, kalau gue lihat yang tadi seperti kata lo gitu, regenerasi, Pak. Jadi kan senternya ini kan setahu gue ya, Sunny kan ya. Iya, center aja gitu untuk sekarang gitu. Dan nantinya pastinya akan terus ada regenerasi gitu. Pasti. Mungkin Azizi ini kalau gue lihat salah satu bentuk yang akan diusung gitu kan, sebagai the next centernya nih. The next center dan the next president. Oleh partai. Kalau itu beda. Itu ada kali partai. Waduh. Aduh berat. Jangan. Jadi kalau Azizi ini ya gue lihat itu. Ini bakal disokong gitu kan. Dari dia juga dikasih flying high ya, center iya, dan warna baru sih gue lihat. Flying high itu kan bentuk bagaimana industri JKT ini sebagai idol group ini ingin mencoba gitu kan. Iya, gaya baru ya. Iya, gaya baru gitu, dan gayanya itu kan agak-agak kalau lihat ya kayak idol Korea kan. Iya, walaupun bajunya mulai kasual. Iya, kayak kita produsernya pun juga ada yang dari Eropa ya, terus juga ada yang dari yang dari Filipina tuh ya kan. Yang juga sering bekerja sama dengan artis papan atas ya kan. Kayak BTS juga pernah. Gila itu menurut gua salah satu gebrakannya JKT. Ya menurut gua ini kalau kita melihat gitu ya, Flying High ini kan sejenis sebuah tantangan sih menurut gua. Bagi JKT48 juga menurut gue sih. Kayak mereka kan kalau kita melihat ibaratnya sanatnya mereka gitu kan. Apa hubungannya mereka. Mereka kan langsung ke AKB48 ya. Otomatis kultur yang dibawa AKB48 harus diterapkan sama mereka gitu kan. Terutama dengan terkait musik, terkait seifuku, baju-baju segala macam, konsep harus mengikuti. Karena memang mereka adalah sister groupnya gitu kan. Ibaratnya inilah bentuk franchise di luar negeri gitu kan. Yang mana ya ini tentunya mereka harus mengikuti. Cuman kita kan juga harus memahami. Walaupun demikian JKT48 juga harus punya warnanya sendiri dulu gitu kan. Sebagai idol ibu kota, sebagai idol Indonesia. Iya kan karena ingin meng-reach pasar kita juga kan. Iya. Jadi wajar kalau menurut gua ketika Rhapsody pun berhasil menurut gua. Rhapsody pun berhasil terdengar di penyanyi masyarakat Indonesia gitu kan. Teman-teman gue yang bukan fans JKT48 dengerin Rhapsody mereka gitu kan. Berhasil gitu loh. Dan jadi single original ini sebenarnya bukan menghilangkan marwah JKT48 sebagai sister group, tapi melebarkan sayap JKT48 untuk bisa ibaratnya tuh di posisi mana aja gitu loh ya kan. Nggak cuma fleksibel gitu. Bisa nanti ke jebakan lagi gitu. Bisa nanti ya kita cobain kasual dan gue menarik itu waktu itu ketika lagi MC Shani ngomong bahwa JKT48 ini bakal mencoba untuk go internasional gitu kan. Ini maksudnya ketika Flying High ini dinyanyikan tujuan mereka kan sudah jelas. Lagunya bahasa Inggris, full. Diproduseri oleh orang-orang papan atas di Belantika Musik Internasional.
dan konsepnya juga biasanya 16 member, kalau satu single itu sekarang jadi 9 member, ada perampingan. Artinya kan mereka memang mungkin udah pengen coba next level nih. Iya. Karena gue melihat lah, kalau kita ngomongin industri K-pop ya, di industri K-pop itu juga sudah shifting. Yeah. Shifting apa? Shifting bagaimana cara lu menilai mendaulang kesuksesan gitu. Grup lu itu dianggap sukses dulu di K-pop mungkin ya. Ini dengan pengetahuan gue yang terbatas. Ketika lu debut di Jepang, itu lu dianggap sukses. Tapi sekarang, gue lumayan mengikuti aespa sekarang, salah satu girl group dari SM Entertainment yang baru merilis lagu baru juga kemarin, ya kan? Mereka itu sekarang fokus ke pasar Amerika Serikat gitu, ke pasar Barat gitu kan. Artinya memang ketika mereka memahami K-pop ini sudah besar, pasar kita ini bukan Asia lagi. Kita harus expand ke tempat lain gitu kan, menjadi sebuah warna baru dalam industri musik internasional gitu kan. Yang mereka coba ke Amerika Serikat. Jadi ada memang ini nggak cuma JKT48 aja ya kan yang mencoba cara ini. Shifting ini dilakukan oleh para hegemoni dalam industri musik gitu kan. Ya kan? Artinya kan mencoba untuk sesuatu yang baru gitu loh. Dan harapannya sih ya harapannya kita nggak terlalu besar lah. Setidaknya bisa sampai ke pasar lokal dulu, lalu bisa mungkin ya pasar Asia dulu gitu kan. Kita nggak go internasional itu bukan berarti harus ke semuanya dulu kan gitu. Pelan-pelan aja. Yang penting dikenal sama orang luar. Iya betul, yang penting dikenal dan sebagai JKT48 gitu kan. Dan ini kan bentuk local pride kan sebenarnya. Local pride. Idol kita. Idol gitu ibu kota, kan. Bos. Ibu kota, Bos. Iya dan saingannya pun juga menurut gua ya gak ada. Iya juga ya. Iya juga ada. Itu mungkin yang membuat JKT48 selama ini merasa ada di zona nyaman karena tidak ada persaingan ya. Nah, iya. Tapi persaingannya ketat banget Pak di internal Pak. Internal ketat ya. Kan beda karena tidak ada persaingan di luar, head to head tidak ada. Di dalamnya saja ketat sekali persaingan. Bahkan yang tubir-tubir nih Pak, yang ngata-ngatain yang nge-head itu ya bukan dari luar sebenarnya, tapi dari dalam juga. Fans-fans yang jadi tubir. Ini jadi Anda ini ingin membuat industri ini sustain atau tidak? Kalau di industri K-pop ya, itu tubir-tubir tuh sesama grup gitu, fans-fans lain gitu sama fandom gitu kan, tubir mereka tuh, ya kan? Kalau ini internal. Jadi kayak lu tuh idol lu siapa gitu kan? Ini kayak dulu zaman Jepang atau Cina pas masih jadi warring state, ya kan? Perang antar klan. Gitu. Lalu satu bangsa, satu identitas gitu kan. Tapi demi siapa yang paling kuat, mereka perang gitu kan. Gitu. Civil War ya. Civil War. Nah, menurut lu Lan, kalau misalkan kita melihat bahwa overall deh, menurut lu JKT48 ini bakal bisa nggak mencapai tujuannya itu yang sangat ambisius banget gitu? Internasional. Yap. Dengan lagu Flying High ini, apa yang perlu JKT48 lakukan sebagai non-fans? Cara untuk mendekati non-fans itu seperti apa sih? Lu kan sebagai non-fans. Oke. Ya kalau dengan lagu, bukan dengan lagu Kak Flying High sih menurut gue yang lebih pas itu dengan gaya yang telah dimanifestasikan pada Flying High. Nah itu gaya baru itu yang mencoba kan agar di luar fans JKT itu ke-reach juga. Dan ini sih menurut gue instrumen musiknya juga kan udah mulai yang kayak ke Jepang kan gitu banget kan. Iya. Tapi maksud gue dia mencoba apa? Maksud gue mencoba ya gaya-gaya musik-musik modern lah gitu. Iya. Tapi bukan berarti untuk menghilangkan ciri khas mereka sebagai idol group gitu ya. Maksud gue gini loh. Mungkin next single original lah kalau dari sudut pandang gue gitu. Kita kan udah mencoba nih single original nih 2 nih JKT48. Yang pertama itu ala pop lokal, Lalai Lemanino gitu kan. Sekarang coba ke arah internasional gitu kan. Yang ketiga mungkin kalau misalkan ada kesempatan single original lagi gitu ya. Mungkin 3 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Gue pengennya sih ini yang mengaransemen tuh orang Jepang asli. Jadi orang AKB48-nya. Tapi dengan kolaborasi dengan orang lokalnya gitu, produser lokal, dan liriknya tuh ditulis langsung dengan dari Indonesia juga gitu, langsung lirik ditulis oleh orang-orang kita gitu kan, orang dalam JKT48 juga gitu. Kenapa? Karena menurut gua itu belum ada di single original ini ya kan. Single original ini kan pertama tadi lokal Indonesia full ya kan, Rhapsody, kedua terus full internasional. Nah ketiga ini gue pengen ada marwah Jepangannya itu lagi gitu loh. Marwah Jepangan itu lagi, tapi dengan kolaborasi dengan produser lokal. Kenapa? Karena biar liriknya sesuai, biar musiknya bisa diketahui juga bener, gitu kan. Apa fans di luar yang non fans itu kadang-kadang tuh suka ngelihat JKT itu kok liriknya lucu. Iya, liriknya lucu gitu kan. Soalnya ya wajar namanya juga diadopsi dari bahasa lain gitu kan. Nah,
menurut gua lagu-lagu JKT48 itu aransemen tuh bagus gitu. Aransemennya bagus gitu. Enggak semuanya liriknya aneh tapi aransemennya tuh menurut gua bagus semua gitu kan. Cuman mungkin memang supaya orang-orang bisa lebih kena gitu kan. Ya itu yang juga ada bagian dari produser di Indonesianya gitu loh. Jadi kalau ada kolaborasi lah gitu. Kalau ada dikasih kesempatan untuk lebih membumi ya. Lebih membumi dan ada lah kita sebagai citra idol Indonesia gitu kan. Ada juga gitu kan. Iya sih. Jadi overallnya gimana konser lu ini? Dari tadi andai Papi Bu. Iya. Ya kan saya fansnya. Betul. Terus andai ngomong tidak valid namanya bos. Gimana? Ya kalau gue dari sudut pandang non fans gitu kan, JKT ingin merambah pasar internasional, ini sebuah waktu yang tepat menurut gue. Kata-kata Sunny itu dikeluarkan itu di waktu yang tepat. Di waktu yang saat Asia menunjukkan kekuatannya, soft powernya kepada dunia, yaitu dalam bentuk girl band, dalam bentuk musik, dalam bentuk game, ya betul. Pokoknya entertain lah, entertain. Dan kita lihat sudah digawangi oleh Korea. Dan saat ini ya kita menunggang juga. Kita harusnya Indonesia lewat JKT48 kita bisa di soft power gitu kan. Jadi soft power. Dan gue berharap pun nanti ada lagi girl group yang lain keluar. Oh iya. Setelah dipantik oleh JKT kan mungkin ada konsep ada mungkin ada siapa gitu yang mau ngebuat konsep seperti JKT48 lagi gitu kan. Jadi ada saingannya Bandung 58 dan nanti misalkan ya kalau gue lihat justru kalau ada saingannya, tambah ada saingannya Pak. Ini konsepnya ini lebih bagus lagi Pak nanti. Iya sih, bisa lebih ekspor karena ada yang challenge gitu. Iya. Ide dulu di challenge gitu. Karena kalau sekarang kan menurut lu kan zona nyaman kan. Makanya kan agak gimana gitu kan. Iya, jadi harus didorong banget nih baru mau gitu kan. Dan bagusnya JKT itu yang sekarang menurut gua dia melek Pak ke pasar luar Pak. Benar, sekarang udah mulai. Idol group tuh sekarang sukanya kayak gini nih Korea. Iya, karena menurut gua menurut gue nggak masalah. Walaupun nggak ada saingan di dalam negeri. Menurut gue nggak masalah ya kalau misalnya kita ini mau meniru Korea gitu. Kalau Jepang pun juga sekarang meniru Korea gitu kan. Karena mereka dulu Korea niru Jepang dulu karena mereka mengakui gitu kan. Kesalahan mereka adalah pada zaman dulu tidak mau mengembangi ini gitu kan. Tidak mau memperluas pasar ini gitu kan. Korea mulai dulu dan Korea menang. Tapi kita harus memahami juga gitu kan. Walaupun meniru, tapi mereka tetap membawa budaya-budaya mereka gitu kan. Betul. Dalam identitas mereka tetap ada gitu. Itu yang jangan dilupakan sih menurut gue sih. Kita sebagai sister group. Jadi itu sebagai sister group, menurut gue apa yang diomongin Sunny, bener banget itu. Apalagi JKT48 juga sekarang ibaratnya abis dari masa krisis, terus langsung dihadapi dengan pandemi ya kan. Segala macam masalah muncul dan akhirnya mulai pertahanan bangkit. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengatakan bahwa kita akan mengincar pasar yang luar. Artinya dia menanamkan sebuah semangat, nggak cuma kepada membernya, kepada manajemen juga, kepada fans juga untuk mendukung gitu kan. Jadi menurut gue, dan gue yakin JKT48 itu bisa membawa identitas budaya lokal ke pasar yang lebih luas gitu. Ya caranya seperti apa banyak gitu kan. Kita bisa melihat itu aja gitu kan. Dengan mungkin kombinasi tadi lagu, kombinasi seifukunya misalkan gitu kan, banyak sekali lah. Iya, gue berharap memang ini menjadi sebuah medium lah JKT untuk memasarkan budaya-budaya kita kan. Kan selama ini kita kan ngerasa budaya kita kok flop ya gitu. Iya. Ya susah banget sih dikenalin keluar. Nah ini justru ini ada toolsnya gitu. Ada toolsnya. Ada toolsnya yang ibaratnya tuh udah established sama 10 tahun. Iya 10 tahun Pak. Terpercaya kalau ibaratnya kalau corporate gitu kan, lu mau invest di situ kan 10 tahun tuh. Iya sudah ada jejak track record bagus. Track recordnya. Iya gitu kan. Anda bukan abal-abal ini bos, bukan abal-abal masih berdiri loh. Iya, ini benda bukan sembarang benda nih Bang. Betul, ini benda bisa laku ini, dijual di pasar bebas gitu kan. Bisa nih kita negosiasi nih. Gitu loh. Iya. Gue mungkin untuk menutup lah ya, karena kita sudah cukup terlalu banyak juga. Kira-kira, menurut lu ketika JKT48 ini telah menyalakan sebuah genderang untuk kebangkitannya gitu, harapan lu apa sih sebagai non fans gitu dari JKT48 ini gitu sekarang, apa yang perlu mereka lakukan gitu? Setelah kebangkitannya mereka itu dari COVID ya, menurut gua melaju di track yang ya itu bener kalau kata Sunny menurut gua itu udah kalimat yang paling tepat. Kalimat yang paling sesuai dengan keadaan yang ada gitu. Menurut gua kalimat yang paling sesuai sebelum ketinggalan Pak. Bener. Iya. Sunny langsung bilang gitu Pak. Bilang, wah ini baru nih. Ini Sunny nih emang nih. Sunny luar biasa nih. Sunny luar biasa nih. Gua kayaknya so-osiin Sunny nih sebenarnya. Bukan dari dulu ya. Anda buka kartu as saya gitu. Ya kira-kira. Gitu ya. Ini apa yang diomongin Sunny menurut gua ini harus dipahami gitu ya. Ini bukan tentang JKT48 ingin sosokan gitu. Iya, betul. Ini kalau ngeliat
dunia internasional. Semuanya udah berpandangan global, Jus. Iya. Bukan berpandangan politik isolasi lagi gitu kan. Anda isolasi mulu dalam negeri gitu kan. Yang orang luar makin kaya Anda begitu-begitu aja gitu. Jadi pandangan Sani itu menurut gue adalah pandangan yang visioner. Dia melihat pandangan yang global dan JKT48 alhamdulillah sekarang memandang hal itu. Iya. Kita nggak cuma hidup sendiri dalam negara ini gitu kan. Ya gue bangga lah ada sense of crisisnya misalkan dari JKT gitu kan, walaupun kita nggak punya saingannya di dalam negeri tapi kita harus lihat. Kita cari saingan sendiri kalau mau gitu kan. Cari musuh keluar. Cari musuh keluar bos gitu bos. Nantang-nantangin. Iya nantang-nantangin lah sebagai local pride dan Jepangan pride. Iya. Gitu. Betul. Ya gue sepakat apa yang Irlan bilang bahwa memang inilah this time, inilah waktunya. Dan gue sebagai fans tentu berharap banyak tentu ya. Iya. Karena ya ibaratnya dedikasi gue di sini kepada mereka banyak harapan lah karena itu gitu. Gue pengen mereka juga sukses, gue pengen mereka tetap sustain untuk menghibur gue gitu. Yeah. Dan gue pengen kita ini bukan menjadi sebuah industri yang hanya membahagiakan segelintir golongan gitu ya. Tapi gue ingin JKT48 ini menjadi sebuah sarana untuk bisa membahagiakan semuanya. Nggak cuman member, nggak cuman manajemen, dan juga nggak cuman fans. Tapi semua masyarakat yang menikmati JKT48. Ya.